BTS kala itu mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar hip hop karena gayanya mereka yang terlihat terlalu dipaksakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggirisana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Di malam minggu ini, aku akan membahas sebuah kisah inspiratif dari dunia K-pop yang sangat populer dan mendunia. Boy group yang beranggotakan 7 orang pria, siapa lagi kalau bukan BTS. Yeay! Loh kok heboh banget aku ya. Jadi aku salah satu ARMY yang ya belum officially member di Weverse sih, but aku juga mengidolakan mereka ya kurang lebih 3-4 tahun belakangan ini. Jadi mohon dimaklumi ya kalau nanti kisah yang aku bawakan ada yang terlewat atau ke-skip. Minta tolong ditambahkan di kolom komentar ya ARMY. Oke, gimana kalau kalian? Apakah kalian yang nonton video ini ARMY juga? Kalau iya, siapa bias kalian? Dan apa yang membuat kalian mengidolakan BTS? Komen di bawah ya. Album Proof yang mereka rilis pada tanggal 10 Juni 2022 lalu adalah album antologi pertama mereka melalui Big Hit Music dengan single utamanya Yet to Come. Bukan hanya sekedar musiknya saja yang digemari warga dunia, keterlibatan mereka dalam aksi sosial juga patut diacungi jempol. BTS yang beranggotakan RM, Suga, Jungkook, Jin, Jimin, J-Hope, dan V ini telah memperoleh kesuksesan yang besar. Kehadiran BTS selalu dinantikan di berbagai acara panggung musik dan namanya BTS selalu masuk nominasi dan menang dalam beberapa acara penghargaan. BTS yang saat ini sedang berada di puncak kesuksesannya, tentu saja tidak mereka dapatkan hanya dalam waktu satu malam. Sejak awal debut mereka di tahun 2013, begitu banyak lika-liku yang harus mereka lalui. Seperti apa kisah BTS dari awal karirnya hingga mereka mendunia sekarang? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita intip. Cus! Sebelum kita masuk ke kisahnya, kita perlu tahu dulu nih, seperti apa sih asal nama BTS, logo BTS, dan ARMY ini? Nama grup BTS merupakan singkatan dari Bangtan Sonyeondan yang berarti Bulletproof Boy Scout. Bangtan itu artinya anti peluru, sedangkan Sonyeondan adalah sekelompok anak laki-laki. Oleh agensi Big Hit Entertainment, nama BTS mewakili konsep menentang sosial norma dan tekanan grup. Sebagai peluru yang anti peluru, para anggota ini akan berjuang melawan peluru stereotip dan penindasan masyarakat untuk melindungi nilai-nilai musik mereka. Ide perlindungan terhadap tekanan sosial meluas ke semua remaja yang menjadi target audiens BTS. BTS diciptakan untuk menjaga impian dan cita-cita para penggemarnya di usia remaja dan 20-an. Di Jepang, mereka dikenal dengan Bodan Shonendan, yang bila diterjemahkan memiliki arti yang sama. Pada bulan Juli 2017, BTS menambahkan singkatan nama grupnya ini juga merupakan singkatan dari Beyond the Scene sebagai bagian dari identitas baru mereka. Tambahan singkatan ini berarti bahwa BTS merupakan orang muda yang tumbuh, yang melampaui realitas yang mereka hadapi dan maju. Logo BTS datang untuk mendukung Beyond the Scene tadi nih. Identitas mereka yang baru ini tetap mempertahankan cita-cita mereka untuk melindungi remaja dan nilai-nilainya sambil menambahkan makna lain. Generasi muda yang tidak puas bergerak terus maju ke depan dan melampaui realitas yang mereka hadapi. Pada 9 Juli 2016, Big Hit Entertainment merilis brand identity untuk BTS dan para penggemarnya, yaitu ARMY. ARMY sendiri adalah singkatan dari Adorable Representative MC for Youth. Mengingat ARMY ini dikaitkan dengan militer sebagai pelindung dan bagaimana kedua hal itu selalu bersama. Nama fandom ini pada dasarnya berarti bahwa ARMY akan selalu bersama dengan BTS. Nah, baru sekarang nih kita masuk ke awal mula terbentuknya BTS. Big Hit Entertainment adalah perusahaan hiburan asal Korea yang didirikan pada tahun 2005 oleh Bang Si-hyuk. Bang Si-hyuk yang lahir pada 9 Agustus 1972, semasa kecilnya ia memiliki ketertarikan pada musik yang memang telah ditanamkan sejak dini ketika ia dibesarkan oleh keluarga musik.
Namun, ketika Bang Si-hyuk mengutarakan keinginannya untuk berkarir di bidang musik, sayangnya orang tuanya tidak mendukungnya. Bang Si-hyuk memulai debutnya sebagai komposer pada saat ia masih kuliah. Pada pertengahan 1990-an, dia bertemu dengan Park Jin-young, lalu mereka bekerja sama sebagai duo penulis. Ketika Park Jin-young mendirikan sebuah perusahaannya yaitu JYP Entertainment, Bang Si-hyuk ini bergabung dengannya sebagai komposer, pengaransemen, dan produser. Salah satu keberhasilan mereka adalah boy group generasi pertama yaitu G.O.D, akronim dari Groove Overdose yang beranggotakan 5 orang. Mereka sebagian besar bertanggung jawab untuk produksi album debut G.O.D chapter pertama dengan Park Jin-young yang berperan sebagai produser dan penulis lagu utama, sementara Bang Si-hyuk yang mengaransemen instrumen dan musiknya. Nama panggung Bang Si-hyuk Hitman berasal dari sini ketika G.O.D menikmati kesuksesan sebagai boy group yang populer di negara itu pada awal tahun 2000-an, menghasilkan reputasi dirinya dan Park sebagai sang pembuat hit. Pada tahun 2005, Bang Si-hyuk meninggalkan JYP Entertainment dan mendirikan perusahaannya sendiri yaitu Big Hit Entertainment. Big Hit Entertainment ini awalnya bukanlah sebuah agensi yang besar seperti JYP Entertainment dan SM Entertainment, bahkan bisa dibilang agensi ini adalah agensi baru saat BTS bergabung di dalamnya. Untuk itu, ketujuh member ini harus menjalani perjalanan yang panjang dan berliku, bahkan mereka harus rela menjalani masa trainee-nya dan tinggal di sebuah asrama yang tidak luas. Mereka juga harus rela makan di restoran yang kecil dan murah. Bahkan mereka juga pernah mengalami kesulitan untuk memenuhi biaya produksi video klip. Namun, 7 member BTS ini tetap semangat dan tidak pernah berputus asa. Komitmen mereka untuk terus bersama-sama merintis karir bersama agensinya Big Hit Entertainment ini, meskipun kala itu agensi ini banyak yang menyebutnya sebagai agensi miskin. Hingga akhirnya kerja keras mereka selama ini tidak mengkhianati hasil, dan mereka yang sekarang dapat merasakan puncak kesuksesan dan kejayaannya. Sementara saat ini Big Hit Entertainment bisa disejajarkan dengan agensi besar lainnya seperti JYP Entertainment dan SM Entertainment. RM adalah member pertama yang direkrut oleh agensi Big Hit Entertainment pada tahun 2010. Awalnya, BTS ini tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah idol group. Pada tahap awal produksi, BTS ini direncanakan untuk menjadi kelompok hip hop dengan senternya pada RM. Grup yang berbasis rap ini nantinya akan berfokus pada nyanyian dan rap daripada dance dan performance-nya. Hingga akhirnya Big Hit pun mengubah konsep awalnya itu menjadi idol group dan segera melakukan audisi untuk menemukan member lainnya pada tahun 2010 hingga 2011. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih dengan masing-masing member dari BTS ini sesuai dengan urutan bergabungnya mereka dalam trainee di Big Hit Entertainment. Bernama lengkap Kim Namjoon, lahir di Donggukgu, Korea Selatan pada tanggal 12 September 1994. RM adalah anak pertama dari 2 bersaudara dengan adiknya perempuan. Dari kota Donggukgu, ia dan keluarganya pindah ke kota Ilsangu saat RM berusia 4 tahun. Dan kabarnya RM ini pernah tinggal dan bersekolah di Selandia Baru selama 6 bulan. Sejak kecil, RM ini sangat menyukai hal-hal yang berbau akademis, suka belajar gitu. Sehingga tak heran RM memiliki IQ 148. Bahkan ia mampu berbahasa Inggris lancar dari kebiasaannya yang suka menonton serial episode Friends bersama ibunya. Ia juga suka membuat puisi. Bahkan karya-karya puisinya ini pernah dipostingnya di situs puitis online. Karirnya sebagai musisi diawali ketertarikannya pada musik genre hip hop setelah mendengar lagu Fly dari Epic High yang ia dengar saat ia duduk di kelas 5 SD. Sejak saat itu, ia terus-menerus menggali musik bergenre hip hop ini hingga ia pun mencoba menulis lirik. Pada tahun 2007, saat ia SMP, RM mulai nge-rap di lingkaran hip hop amatir. Ia mulai membuat rekamannya sendiri pertama kali dengan menggunakan aplikasi Adobe Audition atau aplikasi Cool Edit. Setahun kemudian, ia berpartisipasi dalam konser pertamanya di kancah hip hop underground Korea dengan nama Ranch Randa. Saat itu, ia bergabung dengan grup rap yang bernama The NH Crew. Pada tahun 2009,
RM mengikuti audisi untuk Big Deal Records dan melewati babak pertama bersama Samuel Seo, namun ia gagal mengikuti babak selanjutnya karena ia lupa semua lirik lagunya. Di tahun 2010, RM mengikuti audisi di beberapa agensi hip hop dan bertemu seseorang yang bernama Sleepy Untouchable yang saat itu menjadi jurinya. Kemudian Sleepy ini menyimpan nomor handphonenya RM, lalu ia memberikan nomor itu sebagai rekomendasi kepada Bang Si-hyuk yang merupakan CEO dari Big Hit Entertainment. RM pun akhirnya menjalani audisi di Big Hit Entertainment. Dengan kemampuan rapnya, dia mudah diterima di agensi Big Hit Entertainment tersebut pada tahun 2010. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, RM segera menerima tawaran Big Hit Entertainment dan menjadi trainee. Selama karirnya, RM juga merupakan mahasiswa di Global Cyber University. RM yang merupakan leader di BTS ini juga memiliki peranan penting dalam Big Hit Entertainment untuk merekrut member lainnya. RM juga selalu menyemangati member lainnya yang hampir saja berhenti setelah melewati masa trainee yang sulit. Sementara itu, dia juga menerima banyak kritikan dari industri musik Korea yang menyatakan bahwa dia tidak memiliki hak untuk mencari member idol group. Tetapi melalui musik dan penggemarnya, dia telah belajar untuk mencintai dirinya sendiri ketika dia meminta orang lain untuk melakukan hal yang sama dalam liriknya. Dia juga bekerja sebagai penulis lagu untuk girl group glam dan membantu menulis single debut mereka, Party XXO, yang masuk ke dalam Billboard sebagai one of the most forward-thinking songs out of a K-pop girl group in the past decade. RM telah menulis sebanyak 200 lagu dalam karirnya. Karena itu, per bulan September 2022, Korean Music Copyright Association atau KOMCA memposisikan RM sebagai penulis lagu termuda dan dengan kredit terbanyak dalam asosiasi tersebut. Dalam solo karirnya yang ia mulai pada tanggal 2 Desember 2022 dengan album yang diluncurkan berjudul Indigo yang berisikan 10 lagu, dan kolaborasinya dengan sejumlah deretan artis. RM saat ini sedang menjalani tugas wajib militernya sejak 11 Desember 2023 lalu di Pusat Pelatihan Perekrutan Divisi Infanteri 5 Angkatan Darat Nonsan. Setelah menjalankan pelatihan dasar militer, ia dijadwalkan untuk ditempatkan di unitnya. Bernama lengkap Min Yoongi, lahir di Daegu, Korea Selatan pada tanggal 9 Maret 1993. Suga ini memang sudah mencintai musik sejak ia lulus SD. Bahkan sedari kecilnya ia sudah melatih dirinya menulis lirik dan menciptakan lagu. Meski terlahir dari keluarga yang kurang mampu, ia tetap teguh dengan passion yang dia impikannya untuk menjadi musisi sejak ia kecil. Saat SMA, ia sering mendengarkan musik dari Epic High yang membuatnya terinspirasi untuk menjadi seorang rapper. Ia menjadi bersemangat saat ia mendengar musik dari Story Kang dan Reggae Muffin. Suga sudah sering terlibat dalam pembuatan lagu artis lokal di kotanya Daegu. Di sana, dia dikenal sebagai seorang rapper dan seorang produser dengan nama panggung Gloss. Namun ternyata Suga harus menghadapi kenyataan bahwa kedua orang tuanya sangat menentang keinginannya untuk berkarir di dunia musik. Ayah ibunya ingin agar Suga memilih kerja kantoran saja demi jaminan hidup yang lebih stabil, minim resiko, dan berkecukupan. Ya mungkin karena penglihatannya kalau jadi artis kan ada pasang surutnya, gitu kali ya pemikiran orang tuanya Suga. Dan hal ini justru dijadikan tantangan oleh Suga hingga pada tahun 2010 dia memberanikan diri pergi dari Daegu ke Seoul untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya. Suga bergabung di Big Hit Entertainment setelah ia mengikuti lomba rap yang diadakan agensi itu yang berjudul Hit It. Min Yoongi ini menjadi juara kedua dalam perlombaan tersebut dan berhasil direkrut oleh Big Hit Entertainment. Awalnya, Suga meyakinkan Bang Si-hyuk bahwa Suga hanya ingin menjadi produser yang memproduksi lagu-lagu untuk artis Big Hit nantinya. Namun akhirnya, Suga pun ikut debut sebagai rapper utama di BTS. Belakangan, Bang Si-hyuk lalu memberi Min Yoongi nama panggung baru, yaitu Suga karena senyumannya yang paling manis. Dalam bahasa Korea, nama Min Yoongi sendiri memiliki makna sesuatu yang berkilau. Suga adalah member BTS tertua kedua setelah Jin dan sering dianggap sebagai ayah dari grup karena dia sering mengurus hal-hal di sekitar asrama.
Meski begitu, hampir tak terekspos publik bahwa faktanya Suga BTS pernah sampai mengalami gangguan mental. Hal ini terjadi setelah ia berhasil menjadi trainee di Big Hit Entertainment. Merasa tertekan dengan beban yang berat, saat itu Suga sempat ingin menyerah lantaran debutnya yang tak kunjung pasti. Ia bahkan sampai harus menjalani penanganan dan pengobatan dengan psikiater akibat gangguan mental yang dideritanya. Bersyukur Suga sanggup bertahan dan terus berlatih dengan keras sampai menuai kesuksesan. Hingga kemudian ia pun berhasil memulai debutnya sebagai Bangtan Boys yang kini tersohor di seluruh penjuru dunia. Meski Suga telah meraih kesuksesan besar dengan grup BTS-nya, hingga tahun 2016, restu kedua orang tuanya masih belum menyertainya. Tentu saja hal ini membuatnya merasa sedih, apalagi saat hari libur datang. Di saat para member BTS lain berkesempatan pulang untuk bertemu dengan keluarganya, Suga memilih untuk tetap tinggal di asrama. Bahkan ia pernah menangisi kondisinya ini saat ia berada di tengah-tengah konser BTS. Karena sejak 3 tahun ia debut, orang tuanya masih belum memberikannya restu. Namun pada konser BTS yang bertajuk The Most Beautiful Moment in Life on Stage Epilogue pada 8 Mei 2016, akhirnya Suga pun mendapat restu dan dukungan secara langsung dari kedua orang tuanya yang hadir di konser tersebut. Momen ini membuatnya tak kuasa menahan rasa haru yang saat itu hanya bisa mengucapkan rasa terima kasih dan tangis bahagia yang tumpah ruah. Pokoknya pas momen ini itu bener-bener kayak konsernya deh, the most beautiful moment in life bagi Suga. Dan di tahun 2016 itu, ia merilis mixtape yang berjudul Agasti dengan sejumlah lagu ciptaannya yang bercerita tentang kehidupan pribadinya. Masa pelatihan wajib militer Suga dimulai pada tanggal 22 September 2023. Ia mulai menjalani wajib militer tidak lama setelah mengadakan tur konser solo di berbagai negara, termasuk di Indonesia, tepatnya di Ice BSD Tangerang, yang diadakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 26 hingga 28 Mei 2023, yang menjadi pembuka tur konser Agusti 2023 di Asia. Ayo kalian di sini yang tergabung dalam sekte Yoongi Marry Me, kemarin nonton konsernya nggak? Kalau kalian nonton, komen di bawah bagaimana experience kalian saat menonton Suga secara langsung. Bernama lengkap Jung Ho Sok, lahir di Gwangju, Korea Selatan pada tanggal 18 Februari 1994, di mana ia tinggal bersama orang tua dan kakak perempuannya. Sejak kecil ia sudah menyukai dance, bahkan ia bergabung dengan Neuron, sebuah kelompok underground dance. J-Hope juga sempat mengambil kursus selama 6 tahun di Gwangju Music Academy. J-Hope mengaku tidak menyukai pelajaran olahraga, namun siapa sangka ia adalah mantan pemain tenis saat SD dan jago lagi. Sewaktu ia kecil, ia sering menonton DVD dan suka film melodrama akibat dari ayahnya yang juga suka menonton film. Sejak kecil, ibunya suka menepuk dan membelai lembut rambutnya hingga ia tertidur. Makanya hingga sekarang J-Hope pun suka sekali dibelai rambutnya supaya ia cepat tidur. Gemes banget ya, ayo siapa yang mau belai rambutnya J-Hope sampai ia tertidur? J-Hope kemudian pergi ke Seoul untuk mengikuti audisi di JYP Entertainment, namun sayangnya ia gagal. Tidak putus asa, J-Hope pun langsung mengikuti audisi yang diadakan Big Hit Entertainment dan langsung diterima menjadi trainee karena kemampuan dance dan rapnya. Ia hampir keluar dari Big Hit Entertainment, namun RM terus meyakinkan J-Hope bahwa BTS membutuhkan member berbakat sepertinya. Akhirnya, ia tetap bertahan di agensi tersebut dan menjadi J-Hope yang kita kenal sekarang. Karir solo J-Hope dimulai dengan merilis mixtape solo pertamanya yang berjudul Hope World pada tanggal 1 Maret 2018. J-Hope mendaftar Wamil sekitar 4 bulan setelah Jin, tepatnya pada tanggal 18 April 2023. Ia juga mengawali Wamil itu dengan mengikuti pelatihan dasar selama 5 minggu di Pusat Pelatihan Infanteri ke-36. Bernama lengkap Kim Sok Jin, lahir di Gyeonggi, Korea Selatan pada tanggal 4 Desember 1992. Jin yang lahir dari keluarga kaya raya, ayahnya yang seorang CEO di perusahaan besar, dan ibunya adalah finalis kontes kecantikan Korea Selatan.
Semasa kecilnya, Jin berbeda dengan member BTS lainnya, di mana V dan Jungkook mengaku bermain kelereng sepulang sekolah, sedangkan Jin bermain digital game Mario Bros kala itu. Dan hal itu didukung oleh ibunya, sehingga Jin dibelikannya pernak-pernik Mario Bros oleh ibunya. Jin yang sedari kecil sudah sultan ini seringkali makan ayam dan daging yang diberikan oleh ibunya karena ibunya melarang Jin untuk memakan snack atau makanan bertepung terlalu sering. Dan hal itu menyebabkan ia sangat suka makan ayam. Jin sebenarnya pernah direkrut oleh SM Entertainment melalui street casting, namun saat itu ia berpikir bahwa itu adalah penipuan. Jadi, Jin tidak pernah datang untuk audisi di agensi tersebut. Beberapa waktu kemudian, ia kembali direkrut di tempat umum, tepatnya saat baru turun dari sebuah bus. Staf Big Hit Entertainment menawarkannya untuk mengikuti audisi di agensi mereka. Saat itu, Jin yang merupakan mahasiswa jurusan teater mengikuti audisi di Big Hit Entertainment sebagai aktor. Namun ternyata Bang Si-hyuk punya rencana lain dan meyakinkan Jin untuk menjadi salah satu calon member BTS. Kini Jin memiliki posisi sebagai subvokalis dan juga main visual di grup tersebut. Jin yang awalnya berminat menjadi seorang aktor, akhirnya memilih bergabung dengan BTS dengan alasan untuk membuat keluarganya bangga. Katanya semasa dia kecil, ibunya hanya mendengarkan teman-temannya membual tentang anak-anak mereka dan ibunya cuma bisa ngedengerin apa yang mereka bicarakan tanpa mengatakan apapun. Kala itu Jin berpikir bahwa ia juga ingin membuat ibunya bangga kepadanya supaya ada yang diceritakan oleh ibunya tentang putranya kepada teman-temannya. Pengen juga bikin orang tua bangga sama aku, makanya subscribe channel ini dong biar orang tua aku juga bangga sama aku. Jin merilis 2 balada solo pertamanya dengan namanya sendiri pada tahun 2019 dan 2020. Lagu tersebut dirilis 1 hari sebelum hari ulang tahunnya pada tanggal 3 Desember 2020. Pada Oktober 2021, drama TV yang Jirisan merilis soundtrack aslinya Yours yang dinyanyikan oleh Jin. Lalu pada 4 Desember 2021, ia merilis lagu pendek dan lucu yang berjudul Super Tuna sebagai hadiah untuk para penggemarnya. Jin merilis single solo debutnya di Astronaut pada 28 Oktober 2022 dan membawakan lagu tersebut di konser Buenos Aires. Lagu ini menjadi lagu solo terakhir Jin sebelum ia masuk wajib militer pada tanggal 13 Desember 2022. Jin yang berusia 30 tahun kemudian menjalani pelatihan dasar wajib militer selama 5 minggu di Pusat Pelatihan Perekrutan Divisi Infanteri 5. Setelah itu, Jin ditugaskan sebagai asisten instruktur di batalion yang sama. Bernama lengkap John Jungkook, lahir di Busan, Korea Selatan pada tanggal 1 September 1997. Jungkook menjalani masa kecilnya di Busan bersama kedua orang tuanya dan kakak laki-lakinya. Mulanya, ia bercita-cita menjadi seorang atlet bulu tangkis. Namun, saat ia melihat penampilan G-Dragon membawakan lagu Heartbreaker di TV, tiba-tiba saja hal itu ingin membuatnya menjadi seorang penyanyi. Pada tahun 2011, ia mengikuti sebuah ajang pencarian bakat Superstar K. Meski ia gagal, kemampuannya dalam bernyanyi rap membuatnya langsung dipinang oleh 7 agensi sekaligus seperti JYP, Cube, Big Hit, Starship, FNC, TS, dan Wolim. Namun, ia malah memilih menjadi trainee di Big Hit Entertainment yang saat itu namanya masih belum dikenal publik dan hanya merupakan agensi kecil. Jungkook mengatakan bahwa alasannya mengikuti agensi Big Hit Entertainment adalah karena ia pernah melihat rap dari RM dan hal itu membuat Jungkook ingin berlatih dan bekerja sama dengan RM. Jungkook adalah anggota BTS termuda yang juga dikenal sebagai Golden Maknae mereka karena tampaknya dia pandai dalam segala hal. Pada saat grup BTS melakukan debut, Jungkook baru saja berusia 15 tahun. Pada 6 November 2018, Jungkook berkolaborasi dengan penyanyi Amerika Charlie Puth untuk penampilan duet dari lagu We Don't Talk Anymore di MBC Plus X Genie Music Awards. Ia merilis lagu yang diproduksi sendiri Still With You secara gratis di SoundCloud pada tanggal 4 Juni 2020 sebagai bagian dari perayaan ulang tahun debut tahunan BTS.
Jungkook kembali berkolaborasi dengan Charlie Puth dengan judul lagunya Left and Right yang dirilis pada 24 Juni 2022. Tidak berhenti di situ saja, Jungkook merilis lagu Dreamers pada 20 Juni 2022 menjelang penampilannya di upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar, dan lagu ini dimasukkan dalam album soundtrack resmi turnamen tersebut. Dan dia menjadi artis Korea pertama yang menyanyikan lagu tema resmi untuk Piala Dunia dan tampil di Qatar Fahad Al-Qubaisi di Stadion Al-Bayt. Di Maret 2023, Jungkook diumumkan sebagai duta global terbaru untuk merek Calvin Klein, dan ia muncul dalam kampanye untuk Calvin Klein Jeans dan Calvin Klein Underwear. Dan di tanggal 14 Juli 2023, Jungkook merilis single terbarunya yaitu Seven. Saat ini, Jungkook sedang menjalani pelatihan dasar wajib militernya pada tanggal 12 Desember 2023 lalu. Bernama lengkap Kim Taehyung, lahir di Daegu, Korea Selatan pada tanggal 30 Desember 1995. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan ia memiliki adik laki-laki dan perempuan. Sejak V masih duduk di bangku kelas 6 SD, ia bercita-cita ingin menjadi penyanyi profesional, dan pada saat ia SMP, ayahnya bahkan mendaftarkan V untuk mengikuti les saksofon untuk mewujudkan impiannya. V yang lahir dari keluarga petani yang hidup sederhana di Daegu sebenarnya pernah mengatakan bila ia tidak tergabung dalam BTS maka ia pun akan menjadi seorang petani seperti ayahnya. Memasuki SMA, V berhenti memainkan alat musik tiup tersebut dan berfokus untuk belajar dance. 6 bulan ia belajar dance, Big Hit secara kebetulan mengadakan audisi di Daegu, Korea Selatan. Kim Taehyung alias V-Bun datang ke sana, namun bukan untuk mengikuti audisi. Ia datang ke sana justru menemani kawannya untuk mengikuti audisi Big Hit Entertainment tersebut. Seolah ditakdirkan untuk menjadi idol, tak disangka salah satu staf Big Hit tertarik kepadanya dan meyakinkan V agar mau mengikuti audisi juga. Setelah ia menelpon ayahnya untuk meminta izin, V pun diaudisi dan menjadi satu-satunya peserta dari Daegu yang lolos untuk menjadi trainee di Big Hit Entertainment. V yang juga dikenal sebagai Taehyung atau Tay adalah anggota terakhir BTS yang akan diungkap sebagai hidden member. Awalnya V ini merasa frustasi dan stres karena merasa khawatir apakah ia akan benar-benar debut atau tidak. Karena saat itu semua member BTS sudah diperkenalkan. Tapi pada akhirnya, V yang diperkenalkan sebagai hidden member itu pun diperkenalkan dan mulai menggunakan nama V sebagai nama panggungnya yang diambil dari kata victory yang berarti kemenangan. Salah satu hobi favoritnya adalah fotografi, dan ia juga berakting pada drama sejarah Korea Hwarang The Beginning pada tahun 2016. V yang mempunyai kebiasaan unik harus memegang pulpen sebelum tidur ini juga memiliki kemampuan ambidextrous, yaitu kemampuan di mana seseorang bisa menggunakan kedua tangannya dengan baik. Dia bisa menulis dengan kedua tangannya kanan dan kiri sama baiknya. V menciptakan kalimat I Purple You sebelum jumpa fans BTS pada November 2017. Sejak saat itu, ungu menjadi warna simbol untuk BTS dan fans mereka. Ungu. Pada tanggal 8 September 2023, V merilis album solo pertamanya yang berjudul Layover dengan video musiknya yang ia rilis sebelumnya dengan judul Love Me Again pada tanggal 10 Agustus 2023. V bersama dengan RM saat ini sedang menjalani wajib militernya dan kabarnya ia ditempatkan di tim misi khusus Komando Pertahanan Ibu Kota Angkatan Darat. Bernama lengkap Park Jimin, lahir di Geumsadong, Korea Selatan pada tanggal 13 Oktober 1995, Jimin adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Sejak SMP, Jimin adalah siswa yang pintar dan ia selalu menjadi ketua kelas. Bahkan Jimin menjadi top student saat ia SMA karena bakat menari dan nilai akademisnya yang bagus. Sang lead vokalis sekaligus main dancer, Jimin menjadi member BTS terakhir yang bergabung di Big Hit Entertainment. Saat SMA, dia menimba ilmu di jurusan dance di Busan High School of Arts.
Saat itu, salah satu gurunya melihat betapa bertalentanya Jimin, lalu menyuruhnya untuk mengikuti audisi Big Hit Entertainment. Setelah lolos di kota asalnya Busan, Jimin pindah ke Seoul pada tahun 2012 dan mulai menjadi trainee di Big Hit Entertainment. Solo karirnya dimulai pada saat dia merilis solo albumnya yang berjudul Face pada tanggal 24 Maret 2023 lalu. Face merupakan album yang menggambarkan Jimin saat menghadapi dirinya sendiri dan mempersiapkan awal yang baru saat dia menjadi solois setelah pandemi. Jimin yang bersama dengan Jungkook mengikuti pelatihan dasar wajib militer pada tanggal 12 Desember 2023 lalu mengatakan kepada ARMY agar tidak terlalu berharap untuk bisa melihatnya dengan rambutnya yang pendek. Hal itu diungkapkannya bersama R, V, Jimin, dan Jungkook saat melakukan siaran langsung di Weverse pada Selasa malam tanggal 5 Desember 2023 lalu. Nah, lanjut ke kisah mereka saat masih berada dalam satu grup BTS. Meski berasal dari kota yang berbeda, namun takdir telah mempertemukan ketujuh remaja ini hingga bisa berkumpul di Big Hit Entertainment. Berasal dari agensi kecil, BTS menunjukkan bahwa usaha dan keyakinan untuk bisa sukses tak akan mengkhianati hasil. Lalu kapan mereka debut dan apa saja keberhasilan mereka selama mereka bersama di BTS? Baru nih kita masuk. Setelah mereka disatukan dalam satu boy group, mereka pun menjalankan masa trainingnya di asrama yang terletak di Nonmyeondong. Jadi masa training masing-masing member itu berbeda-beda ya. Sambil menjalankan masa training, sambil pula si agensi Big Hit Entertainment ini melakukan audisi mencari member lainnya. Dapat membernya satu langsung gabung ikut masa training, dapat lagi ikut masa training, kayak gitu ya. Member BTS yang paling pendek masa trainingnya adalah Jimin yang hanya 6 bulan saja. Sebelum mereka debut dengan nama BTS yang sebenarnya sudah disiapkan 2 tahun sebelum debutnya, sebenarnya J-Hope, Jimin, Jungkook, Suga, V, dan Jin ini tidak terlalu percaya diri atau bangga dengan nama BTS pada awalnya. Karena nama tersebut adalah nama yang tidak biasa untuk sebuah grup idol K-pop untuk memulai debutnya di tahun yang sama. Bahkan di saat menit-menit terakhir, saat ada yang menanyakan Suga dan J-Hope apakah mereka sudah dekat dengan debut mereka dan menanyakan apa nama grup idolnya, mereka menyatakan bahwa nama grup idol itu belum diputuskan. Saking mereka belum yakin dengan nama BTS bisa diterimanya. Lalu pada tanggal 12 Juni 2013, BTS pun mulai dengan debut pertamanya dengan video klip lagu No More Dream yang dirilis di YouTube Hybe Labels. Lagu tersebut merupakan bagian dari album Too Cool for School yang menjadi album perdana BTS. Keesokannya, pada tanggal 13 Juni 2013, Big Hit Entertainment memperkenalkan ketujuh member BTS dan melakukan aksi panggung pertama mereka di stage Baekhyun. Setelah debut ini, nama BTS itu mendapat kritikan. Namun para member BTS menghindari peluru prasangka dan mereka bekerja keras untuk membuat sesuatu dari diri mereka sendiri. Dan sekarang nama BTS ini menjadi tren di seluruh dunia dan identik dengan kesuksesan. Lagu No More Dream yang mengangkat tema tentang kecemasan anak muda tiap kali menghadapi harapan orang tua yang terlalu tinggi, terutama dengan budaya persaingan di Korea yang sangat luar biasa ketat. Tema ini begitu mengejutkan karena jarang grup idol yang mengangkat tema tersebut. Lagu yang genrenya old school hip hop ini berhasil meraih top 5 di tangga lagu Korea Gaon Music Chart. Tapi saat BTS debut, mereka tidak langsung dikenal. Karena pada masa itu, orang-orang lebih mengarah pada grup keluaran 3 perusahaan besar, yaitu SM Entertainment, YG Entertainment, dan JYP Entertainment. Selain itu, genre BTS yang berada di tengah-tengah antara hip hop dan K-pop pun dipertanyakan. Kayak ini tuh sebenarnya genrenya kemana sih? Ke hip hop kok ya nanggung, kalau ke K-pop kok ya masih jauh. BTS kala itu mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar hip hop karena gayanya mereka yang terlihat terlalu dipaksakan. Sementara itu, persaingan di dunia K-pop juga tidak mudah bagi BTS. Barulah di tahun 2014, ketika mereka merilis BTS Trilogy dengan lagu-lagu seperti Boy in Love dan Just One Day, mulai nih banyak yang melirik BTS. Perubahan gaya mereka yang mendekati ke arah K-pop daripada hip hop
sepertinya malah lebih mudah menarik minat pasar. Selanjutnya, di bulan Agustus 2014, BTS merilis album Dark and Wild dengan lagu-lagu seperti Danger dan War of Hormone yang sukses di pasaran. Penggemar K-pop di Korea dan di luar Korea pun mulai suka dengan gaya mereka yang terlihat lebih natural. Di tahun 2013 hingga 2014, BTS hanya fokus di lagu-lagu yang menggunakan elemen hip hop. Baru di tahun 2015, mereka bereksperimen dengan genre musik lainnya lewat album The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Single yang berjudul I Need You dan Dope luar biasa sukses di tangga lagu internasional. Dope bahkan mencapai peringkat 3 di Billboard World Digital Song Sales Chart. Popularitas BTS di dunia internasional sudah diakui dan penggemar internasional mereka semakin luar biasa bertambah banyak. Sayangnya di negara asalnya sendiri Korea Selatan, popularitas BTS tidak seperti yang dibayangkan penggemar internasional. Meski begitu, kenyataan ini tidak membuat BTS dan Big Hit Entertainment merasa putus asa. Mereka mengambil setiap kesempatan yang ada dengan mencetak prestasi demi prestasi di dunia internasional untuk kemudian dilirik oleh publik di Korea. Akhirnya, kerja keras ketujuh member BTS ini terbayar juga. Dengan begitu banyaknya prestasi di dunia internasional, publik Korea akhirnya mulai mendengarkan lagu mereka dan juga menjadi penggemar mereka. Kini BTS juga mencetak prestasi yang tak terhitung, baik di dunia musik internasional maupun dalam negeri. BTS yang sekarang dijuluki King of K-pop ini sukses menghipnotis jutaan fans fanatik yang datang dari seluruh dunia, termasuk aku. Kesuksesan global ini membuat BTS kerap kali masuk nominasi dalam sejumlah penghargaan musik baik di dalam maupun di luar negeri, seperti Grammy Awards, American Music Awards, Billboard Music Awards, IFPI Awards, MTV Europe Music Awards, Mama Awards, dan Nickelodeon Kids Choice Awards. Pada tahun 2019, di mana saat itu seluruh dunia sedang dilanda wabah penyakit COVID-19, hal ini juga mempengaruhi perjalanan BTS yang sedang berada di puncak kesuksesannya. Sampai-sampai saat itu ada beberapa member BTS yang terkena COVID-19 ini. Kemudian kita lompat ke tanggal 19 Maret 2021, di mana saat itu Big Hit Entertainment mengubah namanya menjadi HYBE. Pergantian nama itu diumumkan oleh CEO sekaligus Chairman Big Hit Entertainment yaitu Bang Si-hyuk bersama Global CEO Lee So-yoon dan Hakyu CEO Park Ji-won dalam video bertajuk HYBE New Brand Presentation. Bang Si-hyuk mengatakan setelah bertahun-tahun, Big Hit kemudian masuk ke beberapa sektor yang tidak disentuh oleh beberapa perusahaan hiburan seperti bisnis IP, sektor pendidikan, dan bisnis 360. Sehingga ia merasa bahwa nama Big Hit Entertainment tidak lagi pas untuk agensi. Identitas Big Hit Entertainment kemudian dikenal sebagai Big Hit Music. Dan BTS pun saat ini dinaungi oleh Big Hit Music. Pada tanggal 6 Desember 2021, tiba-tiba datang kabar dari Big Hit Music selaku agensi BTS melalui akun media sosial mereka menginformasikan jika BTS akan hiatus sejenak selama beberapa waktu. Saat itu, seluruh ARMY di dunia terkejut dengan informasi hiatusnya BTS ini. Terlebih beberapa waktu sebelumnya, BTS baru saja menyelesaikan konser offline pertama kalinya sejak pandemi di SoFi Stadium selama 4 hari lamanya. Masa hiatus ini nantinya akan dimanfaatkan oleh BTS untuk menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga, dan momen ini akan menjadi pertama kalinya yang dirasakan oleh member BTS untuk menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga selama 8 tahun sejak mereka debut. Menariknya, masa hiatus BTS di akhir 2021 ini menjadi yang kedua kalinya diumumkan secara resmi oleh pihak agensi. Pada 2019 silam, BTS juga telah melakukan hiatus selama beberapa bulan. Selama masa tersebut, mereka berhenti menjalani aktivitas sebagai idol K-pop dan menghabiskan hari-hari layaknya masyarakat biasa pada seumuran mereka. Seperti jalan-jalan ke berbagai destinasi impian bersama teman dekatnya selain member BTS. Big Hit Music pun kala itu berharap dengan masa hiatus itu, energi para member bisa terisi kembali, serta mereka akan mendapatkan banyak inspirasi baru.
Yang membuat pengumuman dari Big Hit Music ini tak sepenuhnya menyedihkan adalah karena di masa hiatus ini, BTS akan mempersiapkan diri sebelum fokus menyiapkan konser dan album baru. Setelah itu, pada bulan Maret 2022, BTS menggelar konser offline pertama kalinya sejak pandemi dengan penonton yang memenuhi konser tersebut di Seoul, Korea Selatan. Pada tanggal 13 Juni 2022, RM selaku leader BTS pun akhirnya buka suara mengenai ramainya pemberitaan hiatusnya BTS dan lebih fokus pada proyek solo saat mereka menggelar pesta dinner party. RM memposting tulisan di Weverse yang menyatakan bahwa pesta dinner party kala itu menjadi waktu bagi mereka untuk bisa mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya kepada para ARMY yang selama ini terhubung dengan mereka. RM menegaskan orang-orang yang menyaksikan video itu akan tahu, namun pesan yang ingin mereka sampaikan sebenarnya adalah ini bukan akhir dari BTS. Pesan itu selanjutnya mengatakan bahwa BTS akan beristirahat dan mengisi ulang energi dengan cara pribadi mereka sendiri selama istirahat, sambil meminta ARMY untuk menghormati privasi mereka. Itulah tadi kisah inspiratif yang selalu membuat aku merinding kalau ingat perjuangan dan perjalanan mereka dari awal hingga saat ini. Dan masih banyak prestasi-prestasi membanggakan yang belum aku sebutkan di sini. Dan kalau kalian membantu, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Ada pesan RM untuk ARMY di hari pendaftarannya untuk mengikuti pelatihan dasar wajib militer dalam siaran langsung di Weverse pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 lalu. Selain meminta untuk para ARMY tidak datang ke camp militer saat para member sedang menjalani wamilnya, ia mengatakan nantikan bab 2 sesungguhnya setelah BTS kembali dari wamil. Oh my god, kita tunggu comebacknya BTS di tahun 2025 nanti ya ARMY. Oh iya, ngomong-ngomong sekarang Jin sudah naik pangkat menjadi sersan loh. Jadi sekarang kita panggil dia Sersan Kim Sok Jin. Jangan lupa ya untuk kalian, jangan pernah takut untuk mempunyai mimpi yang tinggi. Karena dengan mimpi yang tinggilah, kita akan terus berusaha bergerak maju dan menggapai impian itu dengan doa, kerja keras, serta keyakinan. Ingat, segala kerja kerasmu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan hit like buttonnya dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan turn on notification-nya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat aku upload video berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena kalianlah aku menjadi semangat untuk menyajikan kisah-kisah seru, menarik, dan menegangkan. Kalau kamu ada ide dan saran untuk videoku selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar, cause I would like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggi di sana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching dan aku udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi di videoku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.